Sebagai desa digital, Smart Village Desa Gunung Putri sudah membangun tiang telekomunikasi dan room control sebagai sarana CCTV di tingkat desa. Adapun yang sudah terbangun sebanyak 14 tiang tower yang tersebar di 14 RW se-Desa Gunung Putri. Produk daripada tiang telekomunikasi ini adalah penyediaan internet murah bagi warga masyarakat dengan kebutuhan akses daripada kuota atau wifi di rumah masing-masing. Dan selain daripada itu, produknya adalah di bidang keamanan, terintegrasinya room control CCTV desa di Poskamdes desa dengan wilayah yang tersebar di 64 titik CCTV yang ada. Sementara yang dapat mengakses dari CCTV ini adalah pengurus-pengurus lingkungan, Poskamdes, Bimas Babinsa, dan terintegrasi juga CCTV ini ke Polsek Gunung Putri. Ke depan menurut informasi akan terkoneksi dengan pengeras suara ya, Pak Kades? Nanti ada smartphone juga kita bangun, itu juga terhubung, terkoneksi di server-server di tiap-tiap RW. Sehingga bisa memberikan instruksi maupun arahan. Baik, saat ini kita sedang berada di room control CCTV Desa Gunung Putri. Seperti kita saksikan di layar monitor terdapat 64 titik kamera CCTV, di mana di seluruh RW, total 14 RW, terdapat tower yang dapat menghubungkan jaringan Wi-Fi. Sehingga dari ke-64 titik tersebut, kita bisa sama-sama menyaksikan semua aktivitas warga masyarakat. Kemudian atas petunjuk Bapak Kapolres, room control CCTV ini dapat terintegrasi langsung ke Polsek Gunung Putri secara live 24 jam, sehingga kami lebih mudah untuk mengawasi dan juga mengenali berada di TKP, RT maupun RW mana. Kemudian setelah itu kami juga sudah mengadakan lomba Poskamling di tingkat antar RW yang kemarin sudah dilombakan bersama Pak Kades untuk mengajak minat masyarakat setempat lebih menjaga situasi Kamtibmas di masing-masing lingkungannya. Juga Bapak Kapolres sudah menyediakan 2 unit HT Hitera yang dapat terkoneksi ke Polres maupun Polsek, sehingga saat ada kejadian lebih memudahkan warga masyarakat untuk dapat menghubungi Polsek maupun Polres secara real time 24 jam. Prosesi launching Desa Digital Desa Gunung Putri, dan kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Yang tertidur lelap puluhan tahun. Boboiboy air, boboiboy api, tanah, dan lain-lain. Nah, jadi yang Yuk, 1, 2, 3. Tadinya ruangan kosong, Pak. Ya. Kita sudah dimanfaatin. Bisa. BUMDes di tahun-tahun yang akan datang. Siapa bilang BUMDes tidak bisa bergerak? Dan hasil daripada recycle-nya, produksi barang-barang bekasnya sudah bisa diperjualbelikan, termasuk kemarin ibu dari
Ide awal pembangunan desa digital karena kebutuhan saat sekarang, mau tidak mau desa-desa harus digitalisasi. Apalagi Desa Gunung Putri berbatasan dengan DKI Jakarta, artinya sudah saatnya digitalisasi ini berada di Desa Gunung Putri untuk kebutuhan masyarakat dan untuk dapat selaras dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah warga bisa menerima program desa digital dengan baik. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa diterima oleh warga terkait program desa digital. Di antaranya yang pertama adalah program internet murah, di mana program ini sangat bermanfaat ketika masa pandemi COVID-19 berlangsung. Waktu itu sistem pembelajaran masih menggunakan sistem daring. Selanjutnya adalah program pemasangan CCTV di seluruh wilayah Desa Gunung Putri. Ini yang terkoneksi langsung ke control room Poskamdes yang bisa diakses juga melalui Android oleh para pengurus lingkungan. Sehingga bila ada permasalahan terkait keamanan lingkungan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, adanya program desa digital membuat rasa senang, aman, dan pastinya membuat nyaman. Kebanyakan kertas, nggak bikin. Pembayaran non-tunai yang diinisiasi oleh Desa Gunung Putri sangat membantu di tempat kami karena konsumen di tempat kami ini 20% itu adalah karyawan kantoran dan mereka lebih familiar menggunakan pembayaran non-tunai. Di samping itu, untuk meminimalisir beredarnya uang palsu di Gunung Putri, dan yang paling utama adalah kami tidak repot-repot lagi mencari kembalian, itu yang paling utama. Dengan adanya desa digital ini, kami memiliki produk turunan
yaitu berupa transaksi non-tunai yang tersebar di warung-warung, di yayasan, di masjid, serta di minimarket BUMDesMat yang ada di Desa Gunung Putri. Campuran, wortel, beras, ya sama kardus. 3,6. Ya. Totalnya 5.930. Saya sangat merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya di Desa Gunung Putri ini digagas oleh pemerintah Desa Gunung Putri adanya transaksi non-tunai, yaitu dengan adanya QRIS. Ini memberikan dampak yang positif, memberikan kemudahan untuk jamaah, khususnya para dermawan yang ingin memberikan donasinya, yang ingin berinfak, yang ingin bersodakoh dengan mudah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Para dermawan, kaum muslimin muslimat yang ingin bertransaksi bisa melaksanakan infak donasi secara mudah. Dan kami sangat mendukung sekali dengan adanya transaksi non-tunai digital yang melalui QRIS ini, karena mempermudah jamaah untuk memberikan infak donasinya. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi nilai tambah, karena dengan demikian jamaah tidak perlu susah-susah, repot-repot nyari DKM, nyari bendahara untuk memberikan infaknya. Karena secara tidak langsung mereka bisa memberikan donasi secara rahasia. Dan dikatakan di dalam Islam, afdhalus shadaqah shadaqatus sir. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang secara rahasia. Karena dengan jalan QRIS ini, dengan jalan transaksi non-tunai ini, jamaah tanpa sepengetahuan pengurus, tanpa sepengetahuan bendahara, mereka bisa memberikan donasi, bisa memberikan infak. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi yang terbaik dan bisa memberikan dampak yang positif bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berinfak dan bersedekah.
Bisa dibantu? Saya mau bikin surat keterangan, Pak. Oh, silakan. Selain pelayanan tadi transaksi non tunai, pemerintah Desa Gunung Putri juga menggunakan digitalisasi desa ini dalam bentuk pelayanan di kantor desa. Juga bisa diaksesnya room control atau CCTV yang tersebar di 64 titik oleh para pengurus lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi di sini terintegrasi seluruhnya lewat digitalisasi desa untuk kebutuhan dan keperluan daripada masyarakat desa. Untuk akses informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah Desa Gunung Putri dapat diakses melalui media sosial, serta dapat melalui pelayanan lewat website desa, serta room control yang ada tersebar di 64 titik di Desa Gunung Putri. Adapun yang membuat konten di Desa Gunung Putri adalah tim IT desa, juga oleh Karang Taruna serta Bimas Babinsa yang terus bergerak untuk membuat konten ini. Pemerintah Desa Gunung Putri merekrut anak-anak muda yang ada di Desa Gunung Putri di dalam tim IT-nya. Belasan anak-anak muda kita berdayakan agar Desa Gunung Putri ini tampil menjadi desa di digital dan akan lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat desa. Sebagai generasi muda yang ada di desa, kami terus mengembangkan digitalisasi desa karena desa ini harus dikembangkan melalui akses digital. Informasi yang harus diberikan secara transparansi kepada masyarakat. Kami sebagai tim teknis di pemerintahan desa, kami tahu tentang digitalisasi desa. Selain dari observasi kami pribadi, juga kami melakukan studi banding secara online melalui Google ke desa-desa yang sudah berjalan. Kami rapatkan, kami kembangkan lagi, dan kita ajukan ke kepala desa. Akhirnya dapat terkoordinir dengan baik dari program hulu ke hilirnya jelas, dan akhirnya digitalisasi Desa Gunung Putri berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk pengetahuannya, kami sendiri lebih banyak belajar sendiri atau otodidak. Kami juga suka berkomunikasi dengan rekan-rekan kami atau warga kami yang memang tim ahli, baik dari media, komunikasi, dan juga dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar. Kami juga belajar ke sana, dan akhirnya kami mendapatkan pola pikir yang begitu luar biasa dalam mengembangkan digitalisasi desa, dan akhirnya mindset kita juga berubah, yang nantinya ke depannya akan membawa dampak yang sangat begitu baik untuk perkembangan Desa Gunung Putri, terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat.